Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tiga komponen penting penyusun bumi. Yang pertama yaitu interior bumi, yang kedua litosfer, dan yang ketiga hidrosfer. Nah, ketiga komponen ini sangat berperan dalam membentuk kondisi bumi yang kita tempati sekarang. Mulai dari proses di dalam bumi, aktivitas di permukaan bumi, hingga keberadaan air yang menjadi sumber kehidupan. Untuk lebih memahami, mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Untuk yang pertama yaitu interior bumi. Interior bumi adalah bagian dalam bumi yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Para ilmuwan mengetahui struktur ini melalui penelitian gelombang gempa atau seismik. Bumi terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Lapisan pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar dan paling tipis dibandingkan lapisan lainnya. Ketebalannya sekitar 5-70 km. Kerak bumi terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua lebih tebal dan tersusun atas batuan granit, sedangkan kerak samudra lebih tipis dan didominasi batuan basal. Di bawah kerak bumi terdapat mantel bumi. Mantel adalah lapisan paling tebal dengan ketebalan sekitar 2.900 km. Mantel tersusun atas material bantuan yang sangat panas dan bersifat plastis atau semi cair. Pada bagian mantel ini tersusun arus konveksi, yaitu pergerakan mantel panas dari dalam ke atas dan material yang lebih dingin turun ke bawah. Arus konveksi inilah yang menjadi penyebab utama pergerakan lempeng bumi. Nah, lapisan paling dalam adalah inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar bersifat cair dan tersusun atas logam besi dan nikel, sedangkan inti dalam bersifat padat karena tekanan yang sangat tinggi. Meskipun suhunya sangat panas, bisa mencapai lebih dari 5.000 derajat Celcius. Pergerakan di dalam bumi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan pembentukan pegunungan. Untuk bagian yang kedua yaitu litosfer. Litosfer adalah bagian terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Litosfer ini merupakan lapisan tempat kita hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Litosfer tidak bersifat utuh, melainkan terbagi menjadi beberapa lempeng. Lempeng tektonik yang mengapung di atas lapisan asthenosfer yang lebih lunak. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, meskipun pergerakannya sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun. Namun, pergerakan ini memiliki dampak yang besar. Ada tiga jenis pergerakan lempeng, yaitu yang pertama, divergen, yaitu lempeng bergerak paling jauh. Yang kedua, konvergen, yaitu lempeng paling bertabrakan. Dan yang ketiga, transform, yaitu lempeng saling bergeser. Nah, akibat dari pergerakan ini dapat menimbulkan berbagai fenomena alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan pembentukan pegunungan. Selain tenaga dari dalam bumi yang disebut tenaga endogen, litosfer juga dipengaruhi oleh tenaga eksogen, yaitu tenaga dari luar, seperti angin, air, dan es. Tenaga eksogen ini menyebabkan pelapukan, erosi, dan sedimentasi yang mengubah bentuk permukaan bumi secara perlahan. Dengan demikian,
Litosfer merupakan lapisan yang sangat dinamis karena terus mengalami perubahan akibat berbagai proses alam. Nah, yang bagian ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah seluruh air yang terdapat di bumi, baik yang berada di permukaan maupun di bawah permukaan. Hidrosfer meliputi air laut, sungai, danau, rawa, air tanah, serta uap air di atmosfer. Sebagian besar di bumi, sekitar 97%, merupakan air laut yang bersifat asin, sedangkan sisanya adalah air tawar yang terdapat di sungai, danau, es, dan air tanah. Air di bumi mengalami perputaran yang disebut siklus hidrologi dan siklus air. Siklus ini dimulai dari proses evaporasi atau penguapan air dari laut, sungai, dan permukaan lainnya akibat panas matahari. Uap air ini kemudian naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi membentuk awan. Selanjutnya, awan akan mengalami presipitasi atau turun sebagai hujan. Air hujan ini kemudian mengalir ke sungai, meresap ke dalam tanah dan kembali ke laut. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus dan menjaga keseimbangan jumlah air di bumi. Hidrosfer ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, karena semua makhluk membutuhkan air dan bertahan hidup. Selain itu, air juga berperan dalam mengatur suhu bumi dan mempengaruhi iklim. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa interior bumi, litosfer, dan hidrosfer merupakan 3 komponen yang saling berkaitan, di mana interior bumi menjadi sumber energi yang menggerakkan seluruh aktivitas geologi. Kemudian litosfer menjadi tempat berlangsungnya kehidupan dan berbagai proses alam. Sedangkan hidrosfer menyediakan air yang penting bagi kehidupan di bumi. Nah, dengan memahami 3 komponen ini, kita dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana bumi bekerja sebagai suatu sistem yang kompleks. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.